Pernahkah Anda melihat seseorang yang tampak sehat luar biasa, namun tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas? Seperti petir di siang bolong, seorang nenek yang dikenal bugar dan ceria, kini terbaring lemah tak berdaya. Padahal selama ini, ia rajin makan buah yang katanya menyehatkan. Tapi siapa sangka, buah-buahan itulah yang perlahan menggerogoti kesehatannya. Inilah kenyataan pahit yang tak banyak disadari. Makanan yang terlihat alami dan segar bisa jadi racun tersembunyi, terutama bagi tubuh lansia yang lebih rapuh dan sensitif. Apa saja buah-buahan yang harus diwaspadai? Tonton video ini sampai selesai, karena saya akan membongkar 6 buah yang diam-diam bisa merusak kesehatan lansia. Beberapa waktu lalu, saya kedatangan seorang nenek berusia 72 tahun. Awalnya, ia terlihat sangat segar. Wajahnya cerah dan senyum tak pernah lepas dari bibirnya. Tapi belakangan ini, ia mulai sering mengeluh pusing, kembung, jantung berdebar, hingga sering muntah saat malam. Awalnya kami pikir ini hanya gejala biasa karena usia. Namun, setelah saya selidiki lebih dalam, saya kaget saat tahu penyebab sebenarnya. Saat sesi konsultasi, saya menanyakan satu hal sederhana. Selama ini, apa makanan sehat yang ibu konsumsi setiap hari? Dengan bangga, ia menjawab, "Saya selalu makan buah-buahan, dok. Setiap pagi, siang, bahkan malam." Ketika saya dengar jenis buah-buahannya, saya langsung menyadari kesalahan besar yang selama ini dianggap benar. Tanpa disadari, banyak lansia yang mengira bahwa semua buah pasti sehat. Padahal, tubuh lansia memiliki metabolisme yang berbeda. Sistem pencernaannya lebih lambat, kerja ginjalnya tak sekuat dulu, dan kadar gula darahnya pun lebih rentan naik. Makanan yang baik bagi anak muda belum tentu aman untuk orang tua. Jadi hari ini, saya akan bongkar dengan lengkap buah-buahan yang sering dikira sehat, tapi justru bisa meracuni tubuh lansia jika dikonsumsi tanpa batas. Ini bukan sekadar teori, tapi berdasarkan pengalaman nyata dan fakta medis yang sering diabaikan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Pertama, jeruk. Buah jeruk memang dikenal sebagai sumber vitamin C yang luar biasa. Banyak orang percaya bahwa memulai hari dengan segelas air jeruk bisa memberi semangat dan menjaga daya tahan tubuh. Tapi, bagi lansia, cerita ini bisa berubah menjadi mimpi buruk. Kandungan asam sitrat dalam jeruk sangat tinggi. Untuk sistem pencernaan yang sudah lemah, asam ini bisa melukai dinding lambung dan memicu iritasi. Akibatnya, banyak lansia yang mengeluh perih di ulu hati, mual, atau bahkan diare setelah makan jeruk, terutama saat perut kosong. Lebih parah, jeruk bisa memicu refluks asam lambung, di mana asam lambung naik ke kerongkongan dan menyebabkan sensasi terbakar di dada. Ini sangat tidak nyaman dan bisa mengganggu kualitas tidur lansia. Beberapa pasien lansia yang saya temui mengeluh, sering sendawa asam, merasa dada sesak, dan napas berat setelah konsumsi jus jeruk. Setelah dihentikan, gejala ini berangsur membaik. Itu sebabnya, meski terlihat sehat, jeruk harus dikontrol dengan bijak. Bukan berarti jeruk sepenuhnya buruk, tapi bagi lansia dengan masalah lambung, sangat disarankan untuk membatasi atau bahkan menghindari konsumsi jeruk setiap hari. Kedua, pisang. Pisang sering dijadikan camilan sehat karena mengenyangkan dan praktis. Tapi di balik lembutannya, pisang mengandung kalium dalam jumlah yang cukup tinggi, dan ini bisa menjadi masalah besar untuk lansia. Ginjal lansia tidak sekuat dulu. Jika fungsi ginjal menurun, tubuh tidak bisa membuang kelebihan kalium dengan efektif. Akibatnya, kalium menumpuk di darah dan menimbulkan kondisi yang disebut hiperkalemia. Hiperkalemia ini sangat berbahaya. Gejalanya bisa berupa lemas, mual, detak jantung tidak teratur, dan bahkan bisa memicu serangan jantung mendadak. Saya pernah menangani seorang pasien lansia yang hampir kolaps karena terlalu sering makan pisang, bahkan 3-4 buah sehari. Masalahnya, pisang itu terasa ringan, jadi orang tidak sadar sudah makan terlalu banyak. Tapi,
efeknya bisa sangat serius, terutama bagi lansia yang memiliki riwayat penyakit jantung atau sedang mengonsumsi obat tekanan darah. Penting bagi keluarga untuk mengingatkan bahwa pisang bukan buah sembarangan, terutama jika dikonsumsi setiap hari tanpa kontrol. Ketiga, durian, si raja buah yang bisa mengacaukan tekanan darah. Siapa yang tidak tergoda oleh aroma dan rasa durian yang khas? Tapi sayangnya, durian adalah salah satu buah paling berisiko bagi lansia. Kombinasi tinggi gula, kalori, dan lemak menjadikannya mimpi buruk bagi penderita hipertensi dan diabetes. Satu porsi kecil durian bisa mengandung lebih dari 200 kalori. Belum lagi kandungan gulanya yang bisa membuat kadar gula darah melonjak drastis dalam waktu singkat. Ini sangat berbahaya bagi lansia yang metabolisme gulanya sudah melambat. Saya pernah menemukan pasien lansia dengan tekanan darah yang mendadak melonjak tinggi. Setelah pesta durian, ia merasa pusing, wajah merah, dan jantung berdebar hebat. Padahal sebelumnya kondisinya cukup stabil. Durian juga mengandung senyawa yang bisa meningkatkan panas tubuh, dan ini memicu stres pada sistem kardiovaskular. Jadi, bagi lansia, durian sebaiknya dinikmati hanya sesekali, dan dalam porsi yang sangat kecil, atau lebih aman lagi, dihindari sama sekali. Jika tidak hati-hati, durian bisa jadi pemicu komplikasi berantai yang sulit dikendalikan. Keempat, alpukat, lemak sehat yang bisa jadi bumerang. Alpukat memang kaya akan lemak baik, seperti omega 9 yang bermanfaat untuk jantung. Tapi jangan salah, bagi lansia dengan kolesterol tinggi, konsumsi alpukat berlebihan justru bisa memperburuk keadaan. Tubuh lansia tidak memetabolisme lemak secepat usia muda. Terlalu banyak asupan lemak, bahkan yang sehat sekalipun, bisa meningkatkan kadar kolesterol total dan trigliserida. Hal ini memicu risiko aterosklerosis, pengerasan pembuluh darah. Saya menangani seorang nenek yang rutin makan alpukat setiap pagi, tanpa tahu bahwa kadar kolesterolnya terus meningkat, hingga batas berbahaya. Ia merasa sehat, karena tak merasakan gejala, tapi hasil lab membuktikan sebaliknya. Banyak orang mengira alpukat itu bebas risiko, karena lemak sehat, padahal konteks usia dan kondisi tubuh sangat penting. Lansia harus membatasi konsumsinya. Cukup beberapa sendok saja, bukan satu buah penuh setiap hari. Kesalahan paling umum adalah menganggap makanan sehat otomatis aman, padahal semua tergantung porsi dan kondisi tubuh. Kelima, nangka. Nangka dikenal sebagai buah tropis yang harum dan legit. Namun, di balik rasa manisnya, nangka mengandung kadar gula alami yang sangat tinggi. Ini menjadikannya buah berisiko bagi penderita diabetes, terutama lansia. Ketika lansia mengonsumsi nangka, kadar gula darah bisa melonjak dengan cepat. Ini memicu rasa haus berlebihan, kelelahan, bahkan bisa memicu komplikasi jika dikonsumsi dalam jumlah besar dan berulang. Selain itu, serat dalam nangka juga cukup keras bagi sistem pencernaan lansia. Saya mendapati beberapa kasus kembung dan nyeri perut akibat konsumsi nangka berlebih. Tak sedikit yang merasa nangka aman karena berasal dari alam, tapi tubuh lansia tidak bisa lagi mengimbangi kadar gula tinggi seperti di masa muda. Solusinya, jika memang ingin menikmati nangka, ambil 1 atau 2 potong saja, jangan lebih, dan pastikan tidak bersamaan dengan makanan tinggi karbohidrat lainnya. Keenam, mangga si segar berbahaya yang sering diremehkan. Mangga sering jadi favorit karena rasanya manis, segar, dan kandungan vitamin A serta sinia cukup tinggi. Setiap 100 gram mangga mengandung hampir 14 gram gula. Jika lansia memakan 1 buah mangga besar, itu artinya sudah menyerap 30-40 gram gula dalam. Ini jumlah yang sangat besar bagi lansia dengan diabetes atau prediabetes. Saya pernah mendampingi seorang pasien yang merasa pusing dan lemas setelah makan 2 buah mangga dalam sehari. Setelah dicek, kadar gula darahnya melonjak jauh dari batas normal. Masalah lainnya, mangga sering dikonsumsi sebagai jus, yang justru memperparah kadar gula karena seratnya hilang saat di blender. Tanpa serat, penyerapan gula jadi lebih cepat dan memicu lonjakan glukosa yang membahayakan. Karena itu, sebaiknya konsumsi mangga sangat dibatasi, atau diganti dengan buah yang indeks glikemiknya lebih rendah, seperti apel hijau atau stroberi. Jika Anda atau orang tua Anda gemar mengonsumsi buah-buahan di otas, bukan berarti harus menghentikannya sepenuhnya. Kuncinya adalah kontrol, porsi, dan kondisi tubuh saat ini. Tidak semua tubuh bisa menerima hal yang sama. Konsultasikan pada dokter atau ahli gizi. Sebelum menetapkan pola makan harian, gantilah buah berisiko tinggi dengan buah-buahan rendah gula dan rendah asam, seperti buah naga, apel hijau, blueberry, atau pir. Pastikan juga asupan air cukup, dan jangan makan buah bersamaan dengan obat tertentu tanpa pengawasan.
Jadi meskipun terlihat sehat dan alami, tidak semua buah cocok untuk dikonsumsi lansia setiap hari. Sistem tubuh yang sudah menua membutuhkan perhatian lebih terhadap kadar gula, keasaman, dan lemak. Makanan sehat bisa jadi racun jika tidak disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Kami sudah membahas 6 buah yang bisa memicu masalah serius pada lansia jika dikonsumsi berlebihan, yaitu jeruk, pisang, durian, alpukat, nangka, dan mangga. Semuanya memiliki potensi yang berbahaya bagi lansia dengan kondisi tertentu seperti gangguan ginjal, diabetes, hipertensi, atau kolesterol tinggi. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan Anda, Ibu dan Bapak? Apakah Anda atau orang terdekat Anda sering mengonsumsi buah-buahan ini setiap hari? Hindari kebiasaan buruk sebelum semuanya terlambat. Mulailah mengganti pola makan dengan yang lebih aman dan ramah untuk tubuh lansia. Jangan lupa bagikan informasi ini kepada keluarga dan teman lansia lainnya. Siapa tahu, satu klik Anda hari ini bisa menyelamatkan seseorang besok.